Dari dulu sampai sekarang, peradaban umat manusia selalu dihantui perang. Perang antar bangsa, antar ideologi, antar agama, antar suku, dan antar kelompok. Tak terhitung kematian, kesengsaraan, dan kerusakan yang timbul akibat perang. Suatu dunia damai masih jauh dari genggaman kita. Karena begitu banyaknya bangsa yang masih hidup saling bermusuhan. Kini, umat manusia menghadapi musuh baru. Siapa musuh baru itu? Ia punya banyak nama. Iklim jahat, global warming, climate change. Ia adalah musuh yang paling hebat, paling ganas, dan paling kejam yang saat ini harus kita lawan. Iklim jahat lahir dari ulah umat manusia 200 tahun lalu. Perlahan-lahan, tanpa kita sadari, ia tumbuh menjadi sebuah monster jahat. Setiap hari, iklim jahat semakin kuat. Dan apa sumber kekuatannya? Dia serap dari pembakaran batu bara. AC, lampu, listrik yang kita pakai sehari-hari, bensin mobil, motor, bus kita, pesawat yang kita naiki, Sisa makanan yang terbuang, sampah yang kita bakar. Pohon yang jatuh ditebang, hutan yang dibabat habis. Semua ini karena keserakahan manusia yang membuatnya semakin sakti. Umat manusia tidak pernah menghadapi musuh seperti iklim jahat ini. Ia tidak pernah berhenti dan ia tidak pernah lelah. Dan ia punya beribu-ribu wujud. Ia punya pasukan di mana-mana, di kota besar, di desa terpencil, di lembah dan di pegunungan, di gurun, bahkan di Antartika. Ia punya banyak senjata, panas ekstrim, polusi, kebakaran hutan, banjir, longsor, kenaikan air laut, kekeringan, badai, puting beliung, cuaca ekstrim yang buat gagal panen dan kelaparan. Ia menyerang semua bangsa tanpa pandang bulu. Di udara, di darat, di laut, ia tidak peduli siapa korbannya. Ia juga tidak punya belas kasihan pada si miskin. Dan tidak ada satupun bangsa yang dapat mengalahkannya. Iklim jahat punya satu tujuan dan satu ideologi, membinasakan umat manusia. Semua serangannya ditujukan untuk mencapai tujuan akhir, membakar planet bumi dengan menaikkan suhu menjadi 3-4 derajat lebih panas. Dia tahu dengan suhu dunia serasa di neraka, tidak ada manusia yang akan selamat. Semuanya akan hidup sengsara. Si Agus, si John, si Gretchen, si Ahmad, si Wanjira, si Gautam, si Lee, si Kalani. Siapapun akan menderita. Inilah kemenangan yang didambakan iklim jahat. Untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah, umat manusia dan bangsa-bangsa dunia punya satu musuh bersama. Ini adalah perang eksistensi. Perang yang menentukan apakah umat manusia akan musnah atau terus ada. Tapi kita tidak boleh putus asa. Musuh iklim jahat ini masih bisa kita kalahkan dan kita lemahkan. Caranya, kita harus kikis habis sumber kekuatannya. Makanan sehari-harinya, emisi. Harus banyak, kita potong sebanyak mungkin. Semakin emisi menurun, semakin iklim jahat melemah. Tidak lagi bisa menghancurkan dunia kita. Untuk membinasakan iklim jahat, Hanya ada satu cara. 8 miliar insan dunia harus gabung melawan iklim jahat. Bapak, ibu, kakek, nenek, si tua, si muda, warga kota, dan juga warga desa. 192 bangsa di dunia
harus bersama-sama bekerja keras menurunkan emisi. Semua tanpa terkecuali. Stop penggunaan energi kotor sebesar-besarnya. Stop pembakaran dan penebangan hutan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Beralih ke transportasi umum. Hijaukan ekonomi kita. Kembangkan energi bersih dan terbarukan di seluruh pelosok negeri. Dukung pembangunan ramah lingkungan dan hemat energi. Jaga hutan kita, jaga laut kita. Pulihkan dan perluas hutan tropis, mangrove, gambut, dan semua kekuatan alam yang menyerap karbon. Didik generasi emas 2045 untuk mewujudkan dunia yang hijau. Setiap ton emisi yang kita kurangi dalam kehidupan kita akan menjadi 1 peluru. Untuk menyeram iklim jahat. 1 peluru saja tidak mampu melumpuhkannya. Namun, triliunan peluru akan membinasakan iklim jahat. Waktu kita tidak banyak lagi. Kita harus segera menghimpun peluru ini sebanyak-banyaknya. Di tahun 2030, 6 tahun lagi, emisi dunia harus diturunkan sebesar 50%. Dan di tahun 2050, emisi yang kita keluarkan harus setara dengan emisi yang kita serap. Ayo kita lawan iklim jahat. Ayo kita semua tabuh genderang dan berjuang dalam perang akbar ini. Insya Allah kemenangan akan kita raih. Untuk bangsa kita, anak cucu kita, dan umat manusia. Perubahan iklim dibikin oleh manusia karena gas rumah kaca. Karena itu, pemecahan perubahan iklim ada juga dengan otak manusia. Maka kemampuan bangsa kita, saya percaya, dapat mengatasinya. Dan Indonesia merayakan 100 tahun Indonesia merdeka, tegar, berdiri, teguh di tengah-tengah ancaman perubahan iklim. Indonesia is an environmental superpower, and Indonesia is a big part of our common struggle for climate safety. Let us work hard and work together to create a net zero world that would preserve the well-being of all nations and all future generations.